Hai Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast yang membahas teknologi IT terkini bersama saya Dodi Irwan dari tim produk Berka HD Perkasa yang akan menemani Sobat Berkawan sebagai host di sini. Di antara kita sudah datang tamu spesial. Halo. Mas siapa? Rosal dari tim produk juga PT BRK Perkasa. Dipanggilnya apa nih? Ocal. Tadi Mas dari tim produk juga ya? Kita sama Setim. Oh, kita setim ternyata ya. Iya. Nggak nyangka loh ternyata setim loh. Ketemu di sini bisa ya. Oke. Sebelumnya kita belum janjian ya, nggak janjian. Nggak ada. WhatsApp aja nggak ada kita. Oke, bisa lanjut Mas ya? Bisa. Gimana nih Mas Ocal kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah hujan terus nih. Iya nih, cakung. Gitu aja. Nah, jadi kita rencananya mau ngapain nih Mas di sini? Nih, Gue lihat ada barang yang gede, panjang, keras ya. Jijik loh. Enggak, hari ini kita temanya mau unboxing NetBackup Flex Appliance 5250. Tapi mungkin disclaimer dulu ya bahwa sebenarnya produk ini udah dibuka sebelumnya gitu untuk keperluan yang lainnya. Ya mungkin ini bahasanya re-unboxing kali ya gitu. Cuman untuk barang apa aja yang kita dapat di sini udah kita kumpulin lagi nih. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendelivery experience-nya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira apa isi yang di dalam ini? Kemudian ada ceritanya nggak? Aduh, jadi gini Mas. Enggak, ini bukan sesi misteri. Jadi ini adalah NetBackup Flex Appliance 5250. Sebenarnya ini adalah lini produk dari Veritas ya, yang berbentuk appliance. Jadi mungkin teman-teman sobat berkawan ada yang belum terlalu paham terkait dengan appliance ini apa sih gitu. Appliance ini sebenarnya adalah server yang memang sudah di-hardening dan dituning khusus untuk si produk tersebut, yaitu adalah si Veritas NetBackup. Sehingga biasanya produk ini nantinya akan digunakan untuk mengejar performance backup yang lebih baik. Seperti itu. Biar mempersingkat waktu nih, mungkin teman-teman dari Sobat Berkawan juga udah kepo banget ya. Udah kepo mau tahu apa isinya. Jadi biar nggak pakai lama, kita langsung unboxingnya gimana? Let's go. Tada! Nih, kita sudah boxing Flex Appliance 5250. Yoi. Jadi tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ya. Oke. Untuk lebih detailnya nih Mas Ocal nih, kita boleh tahu nggak apa aja nih yang kita dapat? Kemudian juga fitur-fiturnya ada apa aja? Oke. Jadi kalau fitur mungkin nanti kita bahas pas ini ya implementasi strategi ya. Okay. Jadi paling ini adalah si Veritas NetBackup Flex Appliance untuk compute-nya. Jadi dia itu masih 3-tier arsitektur, bukan yang modelnya HCI, sehingga di bagian paling atas itu ada compute node-nya. Inilah compute node-nya. Nah, yang kita terima dari paket pembeliannya itu adalah ada box 1, 2 dan ada rel kitnya serta ada si appliance flex-nya. Oh iya, tadi kita nggak nge-shoot pas ini ya, pas bongkarnya. Oh iya. Soalnya ini ya guys, ruangannya cukup terbatas ya. Sorry ya guys, kita nggak bisa nampilin sobat berkawan. Iya. Yang pertama kita buka box yang pertama. Oh ya, mudah-mudahan kita bisa ngedeliver ini ya experience bongkarnya. Oke, di box yang pertama ada apa nih? Di box pertama itu kita dapat covernya. Jadi covernya seperti ini, disertai dengan kunci locknya. Kunci ini nantinya akan dipasangkan untuk penguat di sini. Jadi ntar modelnya kayak gini. Nah, kayak gitu dia. Nggak usah kali ya. Ganteng. Oke, nanti kita pasang deh. Terus. Oke, lanjut di box kedua. Lanjut di box kedua. Boleh dibantu Mas? Oke. Box kedua ini ya ibu-ibu nomor 58. door prize. Nggak, ini kita ada kabel power. Kabel power ini tipenya C13 dan C14 tentunya. Ada 2 buah karena dia ada power supply redundant. Nah, ini kunci yang tadi, kunci si
covernya. Covernya ya. Mm-mm. Terus Kemudian dokumen apa nih? oh iya nih. Ini Dilarang parkir. dalam merokok. Enggak nih, ini adalah dokumen apa namanya? Welcome guide-nya gitu. Di sini disertakan juga link download untuk source-nya si Veritas ini, firmware-nya lah ya, firmware-nya. Sini ada. Kemudian ini kita bongkar lagi aja kali ya, Mas Dodi. Mungkin bisa dibantu ininya Mas yang sudah dikeluarkan. Oke, ini juga. Sebelum ini kita dapat spare baut. Spare baut ini nanti spare bautnya dipakai untuk mengencangkan bagian-bagian si appliance-nya. Kemudian di sini ada warranty and licensing document. Di sini disertakan banyak bahasa termasuk bahasa Arab sehingga tapi ini bahasa Arabnya Arab gundul sih. Jadi nggak ada tandanya nih. Sohih nggak tuh? Insya Allah sohih sih. Nah Kalau dari prinsipalnya ini iya, nggak bakal dibaca juga sih. Arab gundul cuy. Parah. Gue nggak bisa bacanya sih. Belum sejago itu. Mungkin Mas Dodi bisa bantu juga nih. Oke. Nah, sambil saya ngerapain ini, nanya-nanya Mas. Boleh. Ini dari produk ini, Yap. Sapphire 5250 itu kan banyak turunan dan generasinya. Iya. Nah, kalau bisa nggak dari Mas Ocal nih menjelaskan dari generasi ke generasi, kemudian juga implementasinya nanti seperti apa? Boleh. Jadi nanti kalau sebenarnya secara gambaran garis besar ya bahwa si 52.000 ini 5200 series 5200 series ini banyak generasinya dari mulai 5230 sampai dengan sekarang 5250. Nah, sebenarnya untuk penjelasan itu nanti kita ada slide-nya juga nih yang kayak aku udah mention di awal. Di situ nanti aku akan jelasin lebih detail gitu sih. Kemudian kita dapat rail kit nih guys. Dapat rail kit 2 buah. Ini yang akan dipasangkan di bodinya si Flex-nya. Kemudian ini adalah rail kit yang nantinya akan dipasang di rack-nya gitu. Nah, dia ini sistemnya pakai knob gitu. Jadi nggak dibaut sehingga memudahkan kita untuk bongkar dan pasang. Oke, mungkin ini kita bisa geser dari ini ya. Taruh di sana aja kali ya, Mas. Thank you. Nah, mungkin aku sambil ngejelasin secara overview ya, Mas ya. Boleh. Ya. Jadi secara overview si Netbackup Flex Appliance 5250 ini memiliki dimensi density-nya itu 2U masing-masing node-nya. Kemudian beratnya itu untuk satu node itu kurang lebih sekitar 23,26 kg. Maksimum power consumption-nya setiap node itu dia tipikalnya itu ada di 240 watt, tapi untuk maksimum consumption-nya ketika dia lagi high water kayak itu watermark dia lagi tinggi, lagi peak ya, itu sekitar 550 watt. Terus tadi tipe kabelnya udah aku jelasin. Untuk kabel powernya itu common ya, dipakai di PDU di setiap data center itu ada C14 dan juga C13. Kemudian untuk sistem coolingnya sendiri untuk per node-nya itu tipikalnya ada di 819 BTU per hour, atau kalau maksimalnya ketika lagi peak dia itu sekitar 1876 BTU per hour. Terus agnostic noise-nya itu juga dia terbilang nggak terlalu kenceng, sekitar 70 dBA. Kemudian untuk kapasitinya dia itu maksimal di 429 terabyte usable capacity. Kemudian nanti dia akan terhubung dengan self storage-nya. Nah, menghubungkan antara si compute dengan self storage-nya sendiri itu nanti ada kabel SAS 3 sehingga dia akan dikoneksikan secara beruntun gitu. Kemudian masuk ke speknya si appliance ini ya. Jadi dia ini pakai prosesor Intel 421 2 soket. Satu soketnya itu ada 12 core, speednya itu 2,2 GHz. Kenceng. RAM-nya tersedia ada 3 konfigurasi. Pertama itu 8x8 itu ada 64 GB. 8x32 itu 256 GB.
Dan yang paling tinggi itu 16 kali 32 itu 512 GB gitu. Gede juga ya. Gede. Oke. Jadi kenapa si Net Backup Appliance ini bisa punya konfigurasi RAM sebesar itu ya? Karena fungsinya nanti dia untuk backup dan juga untuk melakukan deduplikasinya. Dan speed RAM-nya ini ada di 3600 mH gitu. Kemudian untuk disknya sendiri ini kan yang ini seri yang paling kecil FYI. Ini dia ada di 64 GB RAM-nya. Kemudian disknya sendiri itu di 9 terabyte. Nah, untuk konfigurasi disknya sendiri yang di compute ini dia RAID 1 di mana itu standar mirroring ya Mas. Ini kan nanti tujuannya adalah untuk menyimpan firmware. Tapi bukan berarti sobat berkawan yang mau menggunakan si Flex ini tidak bisa menyimpan data di sini, tetap bisa. Karena dia secara usable untuk yang paling rendah itu ada di 9 terabyte. Terus untuk storage-nya nanti di bawahnya itu dia dikonfigurasi menggunakan RAID 6 itu untuk per shelf-nya. Ada 12 drive di sini nantinya yang kapasitasnya itu untuk si staff storage-nya maksimal 65 terabyte. Berarti untuk satu shelf-nya si storage-nya ini Iya. ada 12 ya. Ada 12 disk benar, ada 12 keping ya. Maksimal shelf-nya seberapa banyak tuh, Mas? Maksimal shelf-nya itu ada 6. Jadi ketika ditotal dengan compute-nya sendiri itu sekitar 429 tera gitu. Kapasitas sebesar itu tentunya bisa kita fungsikan tidak hanya sebagai media backup ya, tapi juga bisa sebagai penyimpanan sementara atau short term retention. Iya. Kemudian untuk port connection-nya dia itu ada 2 pilihan untuk SFP-nya. Itu ada yang 10 atau 25 GB. Ada sekitar 6 port, berarti ada 3 card maksimalnya. Kemudian ada 16 GB FC, itu ada maksimal 8 port, berarti ada 4 card ya, ada 4 card. Terus di belakangnya itu ada 1 GB Ethernet, itu ada 4 port, itu dedicated. Kemudian ada IPMI-nya juga, 1 gig juga. Kemudian di bagian depan ini ada USB 2.0 dengan kecepatannya maksimal 480 MB per second. Oke, Mas Ucal nih Yap. ngomong-ngomong yang di tampilan depannya nih. Front Ini panel ada, ya, Iya front betul, panel. front panelnya ya. Tadi kan kita udah bahas tentang rail panelnya. Ya. Nah sekarang nih gue mau tahu nih apa aja sih keterangan-keterangan yang ada Oke. di front panelnya nih. Bisa Di bantu front jelasin nggak? panelnya sendiri itu ada yang di bagian sini itu ada Ember status LED-nya dan juga ada Green Activity LED. Nah buat Ember Activity LED sendiri itu dia ada 3 mode. Yang pertama itu off, berarti tidak ada drive yang diakses atau memang nggak ada proses yang berjalan. Kemudian dia nanti akan berwarna solid, maksudnya dia tidak blinking. Itu berarti ada drive yang diakses. Kemudian ketika dia blinking maka disk drive-nya ini lagi di rebuild rate-nya. Kemudian untuk yang green activity itu dia juga ada 3 mode. Yang pertama itu off, berarti off itu adalah powernya off gitu. Kemudian kalau dia solid, berarti dia powernya on tapi nggak ada disk activity, nggak ada proses yang berjalan di sini. Kalau dia blinking, berarti drive-nya itu lagi spinning access, dia lagi jalan, lagi muter, lagi ada proses yang berjalan. Kemudian untuk di left side-nya itu ada power. Kemudian ada power, ada HD activity, ada system ID, ada NMI, ada network connectivity, kemudian ada system code reset, itu ada lubangnya kecil. Ini ya. Atasnya. Ini. Ya itu. Iya. Resetnya di sini ya. Iya dia situ. Kemudian ada sistem status health di bawahnya juga gitu. Sebenarnya untuk di bagian depan sih cuma itu ya. Oh ya, paling di sini ada USB 2.0 yang tadi aku sempat kasih tahu, sempat aku spill. Dia speednya hampir up to-nya 480 MB per second. Itu. Oke, lanjut Mas Ucal nih. Ini saya udah lihat slide tentang appliance nih. Mungkin ada keterangan atau lebih jelas lagi tentang si generasi, kemudian juga how to implementasinya. Bisa bantu jelasin nggak Mas Ucal? Boleh. Mungkin kita mulai masuk ke sesi slide-nya ya.
Jadi di sini ada 5.200 families, di mana di sini start dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 itu generasi sebelum si Net Backup 5250. Di 2013 sendiri itu namanya 5220 atau 5230 yang sebenarnya kapasitasnya itu hanya maksimal di 76 terabyte. Tahun ke tahun sampai di 5240 itu dia kapasitinya itu maksimal 294 terabyte. Itu kondisinya kalau udah dipasang semua tuh self storage-nya, Mas. Kayak gitu. Nah, mungkin next slide-nya itu ada penjelasan tentang spesifikasi dari seri sebelumnya, yaitu si Net Backup 5240. Bentuknya kayak gini ya. Jadi dia warnanya covernya seperti ini, warna merah dan hitam. Iya bener. Beda sama versi barunya berarti. Iya benar. Jadi kalau pribadi sih saya lebih suka ini ya karena warna hitam gitu. Cuman tapi ini dia memang ini udah banyak yang diimplementasikan di Indonesia. Banyak customer besar yang percaya menggunakan si Net Backup Appliance untuk dijadikan sebagai backup driver yang memang diandalkan untuk production dan menghandle workload besar seperti itu. Nah, ini dia up to-nya sampai 294 terabyte. Mungkin next-nya ada penjelasan tentang si Flex 5250 ini. Nah, kalau di Flex ini dia itu secara kapasitas lebih besar, penyimpanannya itu ada di 429 terabyte. Kondisinya ketika dia itu dikonfig full dengan storage-nya maka akan tampilnya seperti ini. Ada 6 shelf ke bawah. Kemudian nanti dia itu satu shelf-nya itu, satu node-nya itu besarnya kan 2U, berarti butuh spare sekitar 12U ya. 12U. Nah, ini sendiri memang si Flex Appliance ini juga cukup banyak diminati, mengingat karena memang spesifikasi yang aku sebutkan di awal tadi itu dia udah mumpuni banget, besar banget. Seperti yang di 5240 aja sebenarnya RAM maksimalnya itu kan ada di 256 GB. Itu pun sebenarnya udah besar. Nah, sekarang udah sampai 512. Iya, bahkan sekarang ini kondisinya untuk yang appliance sebesar itu sedang diimplementasikan di customer besarnya BRK untuk handle workload yang besar-besar juga. Gitu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi nanti ada kabel SAS3 yang dia akan menghubungkan antara compute-nya dengan masing-masing shelf-nya sehingga terhubung nih. Kemudian di bagian atasnya yaitu di bagian si bagian si compute-nya itu ada 16 atau 8 FC, kemudian ada 1 GB Ethernet dan juga 25 atau 10 GB Ethernet SFP sih, SFP 28. Kayak gitu. Kemudian ini kurang lebih kesimpulan dari spesifikasinya si appliance 5250 ini. Dia ada prosesor 2x1 Intel 421 yang sudah aku sebutkan tadi. Ya ini kurang lebih kayak gini lah ya. Kemudian bisa di next lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi informasi sebelumnya bahwa ini aku coba geser dulu ya Mas ya ke Net Backup-nya. Sebenarnya Net Backup ini itu tidak hanya berbentuk appliance gitu, tidak hanya berbentuk hardware. Tapi untuk si Net Backup sendiri itu kita start dari kecil pun bisa. Mulai dari hanya sekedar software ya saja. Kemudian misalnya nggak mau ngedeploy softwarenya sendiri karena memang harus deploy OS-nya gitu, kita harus ngebangun servernya sendiri atau virtual machine-nya sendiri, maka ada pilihan virtual appliance. Dia bentuknya OVA. Kalau sobat berkawan di existing environment itu menggunakan VMware, maka appliance ini juga tersedia dalam bentuk OVA gitu, bisa langsung di-deploy. Atau mau langsung pakai fisiknya si Net Backup Appliance, mungkin aja karena dari server unitnya sendiri itu tersedia dari mulai yang paling kecil yaitu yang 9 tera ini. Kemudian ada satu versi dia lagi yang besarnya 36 tera untuk kapasitasnya. Dan ini memungkinkan kita untuk growth terus. Nah, menariknya adalah gini. Jadi kalau misalnya si appliance ini kita mau dia nambah terus nih.
Kalau mungkin server lain biasanya akan ya udah berarti kalau butuh server lagi, ya butuh storage lagi, ya nambah storage lagi, nambah server lagi gitu. Nah, kalau si Plans ini karena dia itu ada self storage di bawahnya, maka ini tinggal ditambah, tambah sampai dia maksimal gitu. Nah, untuk si self-fast sendiri ini juga nantinya akan disesuaikan dengan pertama kebutuhan dari masing-masing sobat berkawan. Kemudian, setelah dia ditambahkan ke compute-nya, maka untuk spesifikasinya sendiri juga harus di-adjust, Mas. Misalnya, kita punya dari 101 sampai 323 terabyte, maka, secara best practice kita masih memungkinkan untuk menggunakan RAM yang, speed-nya hanya besaran kapasitasnya hanya sekitar 256 giga, cukup. Tapi kalau misalnya kita udah sampai 6 self dipakai semua, maka pasti dari Veritas akan menyarankan untuk naikin spek RAM-nya. Kenapa? Karena jangan sampai proses yang berjalan untuk dedup dan backup itu terganggu resource-nya karena harus pinning disk sebanyak ini, gitu. Ya banyak sih sebenarnya untuk si Flex sendiri itu juga dia itu sebenarnya berbeda dengan versi yang 5250 biasa, Mas. Kenapa gitu? Karena kalau yang 5250 yang biasa itu seperti server biasa. Dalam artian kita install si net backup-nya itu benar-benar di atas OS gitu. Benar-benar di atas OS. Walaupun secara OS sendiri ini kan basicnya rel ya. Ini basicnya rel 79 sampai detik ini masih rel 79 tapi memang dimodify. Cuman bedanya kalau yang appliance yang biasa itu dia memang seperti server pada umumnya, tapi kalau yang ini dia itu sudah containerized sehingga proses untuk membuat master server atau media server itu di dalam kontainer dan itu dideploy menggunakan Ansible di dalamnya kayak gitu. Kalau kalau Flex yang lama yang 5250, yang bukan versi Flex yang 5250 biasa itu biasanya akan disarankan untuk menggunakan satu role aja gitu. Misalnya dia di-deploy sebagai master server atau di-deploy sebagai media server karena dia on top OS nih. Nah, kalau si Flex ini memungkinkan kita untuk deploy master dan media server dalam satu appliance yang sama. Kenapa? Karena dia bentuknya kontainer gitu. Dia bentuknya kontainer. Nah, dengan model seperti ini juga memungkinkan nih buat sobat berkawan yang misalnya punya branch atau punya apa sih namanya Mas? Cabang ya, cabang. Misal di daerah-daerah butuh backup sendiri, kemudian akan melakukan replikasi datanya ke DR gitu atau ke DC-nya. Maka kita sebenarnya bisa start dari yang kecil. Dari yang 9 tera kita deploy sebagai master dan media server, kita tampung datanya di sini, nanti akan dikonfig. Misalnya kita akan lempar datanya, kita akan replikasi datanya ke pusat gitu, ke DC. Itu memungkinkan. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal branch nih. Yap. Berarti kalau misalnya case-nya nih Mas, di tiap branch atau tiap regional dia ada appliance yang berbentuk media gitu ya. Terus kita bisa buat centralize nggak? Bisa. Dan ada replicate-nya juga tentunya. Bisa, betul. Wah, keren banget. Jadi nanti si media server ini atau si appliance ini akan dikonfig sebagai storage unit MSDP. Itu multi media server duplication process itu. Jadi dia itu nanti storage unitnya akan di create. Kemudian nanti dengan MSDP itu bisa memungkinkan si appliance ini akan melempar datanya, replikasi datanya antar storage unit nih. Misalnya aku punya gambaran gini deh. Kalau kita mau bikin centralize, misalnya di data center kita build environment net backup, ada masternya, kemudian mungkin ada media server yang berbentuk server biasa karena kita deploy dari awal atau kita menggunakan si appliance ini. Kemudian nanti di setiap cabangnya kita juga punya appliance yang sama seperti ini. Nah, dengan satu master server yang ada di data center pusat, datanya itu bisa terreplikasi. Atau kalau misalnya setiap cabang itu punya master server sendiri nih Mas, itu juga tetap bisa melakukan replikasi datanya. Karena ada metode yang MSDP Obdup dan juga ada AIR. Kita bisa cross
island untuk mereplikasi datanya kayak gitu. Oke, mungkin di next. Nah, kenapa jadi net backup appliance nih? Jadi net backup appliance ini mungkin kalau kita ngomongin masalah ransomware nih, udah banyak ya, udah start dari 2019 tuh udah booming beritanya, tapi belum common di Indonesia. Either kita yang nggak dapat informasinya karena itu tidak dipublik, atau memang belum menyentuh Indonesia. Nah, di tahun 2022 dan 2023 ini punya story yang cukup panjang. Mungkin Mas Dodi juga tahu ya gitu. Ada beberapa berita-berita yang muncul bahwa ada customer yang pakai ransomware kena ransomware sehingga banyak brand-brand sekarang tuh yang klaim bahwa mereka punya ransomware anti ransomware lah gitu ya. Nah, salah satunya sebenarnya net backup ini. Jadi istilahnya kalau untuk storage itu bahasanya immutable ya, dimana immutable ini adalah proses yang memang memungkinkan kita untuk memproteksi data kita nih dari ransomware. Kalau ransomware itu sifatnya nanti nge-encrypt, sebelum nge-encrypt dia harus nge-decrypt atau harus membuka kapsulasi dari si immutable tersebut. Nah, si Flex ini dia punya fitur ransomware resiliency, di mana sebenarnya ada firewall blocking, ada restrict admin access, mandatory access, dan banyak. Kemudian dia ada encryption, ada worm, juga ada compliance clock. Nah, compliance clock ini juga menarik, Mas. Jadi dari software backup lain dan juga appliance dari backup software lain, mereka tetap juga ada yang namanya compliance clock ini. Tapi compliance clock yang biasanya terjadi itu menggunakan NTP dari si server itu atau menggunakan NTP server. Sehingga gimana caranya? Misalnya gini, data yang sudah terkapsulasi ini oleh immutable tadi itu kan ada tanggal retainnya, kapan dia di karantin, kapan data ini terdeteksi sebagai malware dan lain-lainnya. Nah, selama data ini masih terinfek dengan virus tersebut, maka data ini tidak diizinkan untuk keluar. Dia dikunci atau dikarantina. Tapi kalau virusnya jahat, dia bisa ngerubah NTP servernya. Jadi NTP-nya itu tanggalnya dimundurin sehingga data yang tadi dianggap sebagai infect ransomware ini dibuka sama si backup software-nya untuk di restore ke klien, dan itu yang menghabiskan banyak resource, akhirnya banyak data yang die. Nah, kalau si appliance ini dia sebenarnya tidak menggunakan NTP dari servernya, kemudian dia itu ngambil berdasarkan schedule dan juga tanggal yang memang sudah ditentukan oleh si Veritasnya, dari si software Veritasnya. Karena untuk mencegah hal tersebut terjadi gitu. Kalau misalnya si NTP-nya itu dirubah, berhasil tanggalnya dirubah, maka datanya akan keluar semua. Kurang lebih kayak gitu. Sampai dia itu punya universal share, kemudian ada anomaly detection data, dan juga ada policy based retention. Di sini nanti bisa dibuat protection plan di mana kalau kita punya environment baru, contohnya misalnya virtual, secara otomatis nanti itu langsung akan dibaca oleh si Veritasnya untuk diproteksi datanya kayak gitu. Nah, ini performance-nya si appliance sendiri. Jadi ini case-nya ceritanya menggunakan metode MSDP. Kemudian nanti backup ini adalah effective throughput dan juga speed-nya, di mana dari hasil pengujian ini si net backup appliance ini dengan menggunakan network 6 port dikali 25 gig SFP28 itu bisa melakukan backup 8 terabyte dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian di nextnya itu ada penjelasan pengetesan untuk duplication-nya. Boleh di next. Nah, ini direct type out-nya. Jadi ini adalah kondisi di mana data yang sudah di backup tadi itu dilempar menggunakan protokol FC ke tape ataupun ke storage. Nah, tapi kalau di sini kondisinya dia ke tape, ya ke tape LTO 8,
dia itu bisa melempar data backupnya itu dengan menggunakan eh, koneksi 16 GB FC itu bisa menghasilkan sekitar 2 terabyte dalam kurun waktu 1 jam, kurang begitu. Nah, selain itu juga untuk versi net backup yang sekarang ini di luar dari si appliances tentunya, dia itu sudah dilengkapi dengan Net Backup IT Analytics Foundation yang dimana nanti kita bisa melihat SLA kita bisa memastikan backup kita berhasil atau tidak, kita bisa achieve nih secara akurasi capacity planning. Dia akan ngasih tahu, oke, bentuknya seperti forecast ya. Jadi dia akan mempelajari habit dari penggunaan backupnya. Nanti dia akan memberikan capacity planning kurang lebih nanti berapa lama lagi storage kita akan penuh gitu. Kemudian kita bisa lihat performance dari backup kita dan kita juga bisa tahu nih gapnya di mana sih, bottlenecknya di mana kalau orang bilang gitu ya, kenapa udah appliance-nya kenceng tapi kok backupnya masih lambat juga. Nah kita bisa ngecek ini dari si Net Backup IT Analytics, kemudian kita bisa nge-reduce dari permasalahan yang ada. Nah, dari IT Analytics ini kita bisa narik report nggak? Bisa Ya? kita bisa tarik report. Kemudian mungkin nextnya, nah selain itu bisa di next lagi. Jadi ini adalah proses anomaly detection. Ini sudah ada di versi yang baru dan ini di luar dari appliance juga Ini di luar dari tentunya. appliance. Betul. Fitur yang di luar dari appliance ya. Iya, ini fitur dari sisi net backupnya di mana nantinya akan ada anomaly detection itu di deploy di satu mesin yang berbeda, bisa berbentuk bare metal ataupun dia virtual. Minimum OS-nya biasanya yang dipakai itu adalah start dari Windows Server 2016 kalau Windows, kalau dia Red Hat start dari Red Hat 8.x lah ya. Nah, fungsinya si anomaly detection ini nantinya dia akan membantu scanning dari mulai selama backup berjalan, backupnya sudah diterima sampai nanti ada proses kalau dia mau di restore. Jadi di sebelah kanannya ini kalau di next itu ada proses. Nah sebelum di restore dia akan scan dulu nih gitu. Kenapa ini bisa di scan? Ini juga menarik. Informasi yang aku dapat sampai detik ini sebenarnya software backup lain pun juga ada yang punya kemampuan serupa nih mas. Dia bisa ngedeteksi, mereka bisa nge-scan. Tapi biasanya itu akan butuh trigger dari antivirus existing. Jadi misalnya misalnya aku punya data center nih mas, terus kita punya antivirus. Nah ntar software backup si A nih mau pakai anomaly detectionnya dia butuh terhubung dengan antivirus tersebut gitu. Nah bedanya dengan si anomaly detection punyanya si NetBackup, karena NetBackup ini kan dari Veritas dulunya itu kan core Symantec ya, yang memang terkenal banget secara proteksinya. Itu dia itu sudah terintegrasi dengan si Symantec Core itu. Jadi kita tidak perlu lagi terhubung dengan antivirus yang memang ada di existing gitu. Jadi kita nggak perlu lagi beli antivirus Iya ya. betul, kita nggak perlu beli lagi antivirus. Dan ini berjalan otomatis. Si IT Analytics tadi dan juga malware detection ini bisa kita cek dalam dashboardnya net backup yang sama gitu. Mungkin bisa di next. Nah kemudian di versi yang sekarang juga itu versi yang 10 itu sudah support untuk backup Kubernetes dan juga backup Kubernetes on cloud. Sebenarnya untuk backup Kubernetes dan kontainer ini bukan hal baru sih gitu. Jadi start dari versi NetBackup 81 pun sebenarnya udah bisa. Cuman semakin majunya teknologi, semakin banyaknya workload yang baru, maka ini bentuk evolusinya dari si NetBackup. Kita jadi sampai bisa ngedeploy nih, ngedeploy NetBackup dalam bentuk kontainer di dalam Kubernetes cluster kayak gitu. Mungkin di next. Nah ini juga, ini aku balik lagi ke appliance-nya.
Jadi si appliance ini itu ada fitur high availability-nya. Tapi bukan seperti high availability pada server-server pada umumnya nih. Jadi high availability-nya itu dari sisi level backup-nya. Nah, di sini ada penggambaran nih Mas. Jadi kan tadi aku sempat jelasin bahasanya storage unit lah ya, MSDP tadi. Nah, kalau seandainya kita punya dua appliance itu dalam satu site yang sama atau dua site yang berbeda tapi terhubung dalam satu island yang sama, maka dua appliance tadi itu bisa kita buat sebagai storage unit group. Storage unit group ini tujuannya adalah sebagai load balance backup backup store-nya gitu. Dia akan mengatur di mana di mana tempat penyimpanan atau siapa yang melakukan backup yang bisa digunakan gitu. In case dalam island yang sama. Iya gitu. Nanti dia harus terhubung, dia terdaftar bahwa oh ada appliance A dan appliance B yang kita konfigurasi storage unitnya, kita bikin grup. Nah di situ nanti ada pilihan metodenya, ada round robin, ada failover atau load balance. Nah nantinya itu ini penggambaran seperti ini. Misalnya ada policy backup, ini ada warnanya yang beda-beda. Misalnya ada Oracle, ada SQL, ada Exchange, iya banyak deh. Misalnya kita ada file system masuk ke storage unit group ini. Nah nantinya secara otomatis dengan pengaturan yang kita pilih tadi round robin atau failover atau load balance, itunya nanti akan diatur oleh si net backup untuk di mana si data ini akan disimpan dan siapa yang melakukan backup. Nah untungnya adalah seandainya kalau misalnya salah satu dari antara mereka betul. Salah satu di antara mereka down, maka ini bisa sekali diandalkan. Kemudian untuk upgrade, untuk maintenance, ini sangat memudahkan. Kenapa? Karena secara backup flow tetap berjalan nih. Kita bisa take out satu, kita upgrade misal firmware-nya atau kita maintenance, kemudian kita kembalikan lagi storage unitnya, digantiin sama satu lagi. Sehingga proses maintenance, upgrade, troubleshoot itu tidak mengganggu proses backup yang berjalan gitu. Dia tetap Selama kapasitasnya dia juga masih betul banyak ya. betul dan biasanya juga gini, secara studi kasus kalau di Indonesia customer BRK itu yang menggunakan appliance biasanya mereka akan melarikan critical application yang mereka ke sini yang memang punya SLA backup yang tinggi itu. SLA backup yang tinggi itu seperti apa? Misalnya data kritikalnya mereka itu ada sekitar misalnya ada sekitar 100 tera gitu. 100 tera yang terdiri dari berbagai macam policy type. Ada Oracle, ada SQL, ada Exchange dan lain-lainnya. Semua itu kritikal yang nggak boleh ada gapnya nih. Berarti backupnya harus sesering itu dan harus jalan terus. Sedangkan datanya karena terlalu penting, maka mereka biasanya akan nge-upload ya udah untuk application yang kritikal ini kita harus kejar backupnya selesai selama kurang dari 24 jam misalnya. Dalam satu hari ini udah harus kelar nih karena besok akan ada data baru yang harus di backup. Nah itu yang biasanya dipakai si appliance untuk diarahkan ke sini gitu backupnya. Gitu sih biasanya studi kasusnya. Nah ini penggambarannya juga kayak gini. Jadi ini si net backup appliance-nya ceritanya terhubung dalam satu master yang sama, kemudian dia handle backup workload, ada ke object storage dilempar datanya ke object storage, ada juga datanya dilempar ke tab gitu. Itu memungkinkan. Nah, penggambaran ini sebenarnya adalah konsep dari best practice-nya backup dimanapun, yaitu adalah 321 ya, dimana kita punya 3 copy data dalam 2 media yang berbeda dan satu objek yang offsite. Nah satu objek yang offsite ini adalah misalnya ceritanya kita lempar datanya itu ke cloud storage gitu, kita buat offsite. Sehingga sebenarnya dari gambar ini idenya aku adalah aku mau memberitahu sobat berkawan bahwa si net backup flex appliance ini bisa terhubung dengan banyak perangkat yang memang ada di customer existing customer di environment sobat berkawan. Mungkin ada sobat berkawan yang punyanya tab doang atau punyanya storage doang
atau memang punyanya cloud storage doang, atau memang punya semua dan maunya dihubungin, ya ini bisa gitu. Karena secara standar protokol sendiri dia itu kalau dari appliance sendiri itu dia ada ACPI, kemudian ada IP, ada FC dan PCA. Kemudian dia juga ada IPMI 2.0, SMBIOS dan juga SAS. Ya intinya protokol-protokol itu yang biasanya dipakai oleh server untuk berkomunikasi gitu. Sampai ke S3 pun juga dia bisa gitu. Kemarin kita baru nyobain juga tuh ada satu storage yang baru tuh. Dia bentuknya hot cloud gitu. Ternyata di NetBackup bisa langsung terhubung dan dedupnya bagus. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya penjelasanku terkait dengan si appliance ini cukup sampai sini. Mungkin Mas Dodi ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup sih Mas dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ya. Dan memang appliance ini hebat banget ya. Dia Ya. bisa ke storage, bisa ke cloud, bisa. Betul. Dan bisa terintegrasi dengan apa aja gitu. Tapi memang buat sobat berkawan yang misalnya tertarik dengan si NetBackup ini, khususnya si appliance, ada baiknya nanti kontak ke kita juga, ke BRK. Kita bikin meeting dulu, kita nanti akan assessment sebenarnya kondisi yang dibutuhkan tuh seperti apa, sehingga BRK akan bisa memberikan suggest yang tidak berlebihan dan juga tidak kurang, menyesuaikan dengan kebutuhan sobat berkawan tentunya. Dan kita nggak harus sebenarnya ya, kita kan nggak harus start dari appliance juga gitu. Seperti yang tadi aku sampaikan bahwa NetBackup itu mulai dari software, virtual appliance sampai dengan si appliance-nya juga ada gitu. Nah, ntar tinggal menyesuaikan dengan kondisinya seperti apa itu sih. Oke. Yep. Mas Ucal, thank you banget untuk hari ini. Thank you guys. Terus kalau bisa kita ambil kesimpulan dari podcast hari ini, yang pertama adalah kemajuan teknologi memaksa kita untuk selalu bertumbuh dan berinovasi, gak hanya dari sisi operasional, namun sampai level backup dan media penyimpanan data juga menjadi sangat penting. Iya. Kemudian juga skalabilitas ya sama performa itu kunci penting ya. Penting. Buat teknologi sama infrastruktur. Iya. Kemudian gak cuma performa aja nih. Keamanan juga penting tuh. Apalagi belakangan ini lagi rame-ramenya ransomware kan. Betul. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dan kita semua juga. Nah, kemudian juga si Veritas NetBackup Flex Appliance 5250 ini punya banyak hal yang ditawarkan dan menjawab poin-poin yang sebelumnya tadi udah dijabarin sama Mas Ocal. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ocal sekali lagi. Terima kasih atas penjelasannya. sobat berkawan. Sudah hadir juga. Yap. Dan terima kasih juga untuk sobat berkawan yang udah nonton dengan Tech Talk BRK Podcast episode kali ini. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan share juga episode-episode kita ke seluruh sosial media kalian. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.